Oke, halo semuanya. Selamat malam semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan di sini ya, di live Instagram Pajak Smart. Tempat kita diskusi perpajakan yang ditunggu-tunggu kita semua. Oke, teman-teman, seperti biasa ya bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar dunia perpajakan, nah silakan ditulis di bagian kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab semampu saya ya, teman-teman. Oke, dan seperti biasa sebelum memulai, gua perlu disclaimer dulu nih guys, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% gitu ya. Jadi ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, jadi mohon koreksinya ya kalau ada yang salah teman-teman. Oke, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah sebuah konsultasi profesional bagi teman-teman semua ya. Jadi tolong jangan jadikan ini sebagai pedoman satu-satunya bagi teman-teman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda atau ke AR Anda kalau memang ada yang lebih teknis lagi yang Anda perlu bicarakan gitu teman-teman ya. Awan akan tersedia gratis secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa hubungi di www.ta2022.com ya, di www.ta2022.com. Oke, gitu teman-teman, kita akan mulai. Bagi yang ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau tidak, saya akan membahas beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oke, dari Bapak Zumzi Sneki. Oke, ada pertanyaan. Malam Pak Wan. Malam Pak Zumzi. Adik saya sewa lahan 10 tahun lalu, tadinya rencana mau bangun rumah, tapi sampai sekarang belum digarap. Masih sisa 10 tahun lagi. Semua dilakukan di notaris, WP perorangan bukan badan. Oke, mengenai apa Pak pertanyaannya Pak? Mohon maaf. Dia ada sewa lahan 10 tahun yang lalu, terus mau bangun rumah tapi nggak jadi bangun. Oke, terus masalahnya di mana Pak Junji? Tolong diketik lagi masalahnya di mana ya, pertanyaannya apa? Oke. Bapak Ivan Sahat 12. Malam Pak Awan, 2020 ayah saya meninggal. Semua harta juga sudah dilaporkan di SPT-nya ayah. Ada rumah atas nama ibu. Apakah rumah tersebut termasuk warisan atau hibah? Terima kasih Pak. Oke, sekarang gini Pak, rumah atas nama ibu ini apakah sudah terlapor di SPT-nya ayah? Kalau sudah terlapor di SPT-nya ayah, maka ini adalah warisan. Karena ini barangnya ayah yang diwariskan karena meninggal. Tetapi kalau ini barang belum dilapor di SPT-nya ayah, artinya ini murni punya ibu, sama sekali bukan miliknya ayah, maka ini namanya hibah, karena kan si ibu masih hidup sekarang. Gitu. Atau mungkin masih dilapor di SPT ibu juga boleh. Gitu Pak. Semoga membantu Pak Ivan saat. Bapak Reglo Suara Store. Beli mobil atas nama PT, dapat PPN masukan 50 juta. Oke, berarti kan harga mobilnya 500 juta. 2 tahun ke depannya dijual penyusutan buat PPN keluaran 40 juta. Selisih 10 jutanya perlu bayar lagi buat negara? Oh, tidak perlu, Pak. Jadi kan Bapak beli ada 50 juta PPN masukan. Ketika Bapak jual, kan harganya 400 juta tuh, ada PPN keluaran 40 juta kan? Ya sudah betul, Pak, sudah betul. Jadi tidak perlu bayar selisihnya lagi, itu sudah betul, Pak. Nah, kan ketika Bapak beli sudah bayar 50, sekarang dijual bayar 40. Sudah betul, Pak. Jadi nggak ada lagi yang perlu dibayar ke negara, sudah betul. Tinggal bayar yang 40 sekarang aja yang waktu jual sekarang. Semoga membantu Pak Reglo. Kemudian Bapak Ivan Sahat. Malam Pak Awan. Oh, yang tadi Pak ya, sudah ya. Yang 2020 ayah meninggal. Oke. Kemudian sebentar ya, mohon maaf. Oke, Pak Zumzi. Yang tadi Pak Zumzi, perolehan uang untuk sewa dari rumah yang dia jual dan yang menyewakan sudah bayar pajak 10% setelah menerima uang dari adik saya. Oke, adik saya sudah diberikan juga kopiannya dulu tapi hilang karena pindahan rumah. Apakah, mohon maaf Pak, kepotong lagi tadi Pak. Intinya sih sewa tanah ini sudah dibayar 10%-nya kan? Kalau sudah bayar 10% berarti sudah aman Pak, nggak ada masalah. Ya. Nah, Pak Julsi, apakah DJP tidak bisa cek kalau sudah dibayar pajaknya oleh yang menyewakan? Kan
Harusnya ada di sistemnya, Pak. Sewanya tahun 2013, Pak, di mana kami bisa mengeceknya. Oke, cara pertama cek di komputernya pajak, Pak, pasti ada. Gitu. Cuman mungkin AR-nya agak males atau mungkin nggak sempet gitu ya. Tolong ditanyakan baik-baik ke AR-nya, kalau perlu kirim surat gitu. Kasih NPWP si penyewanya, dia pasti sudah bayar, maka dia ada ininya, ada tercatat sudah dibayar di sistem pajak. Oke. Cara kedua, coba lihat di sistem komputernya. Di mutasi banknya si penyewa. Jadi di mutasi banknya, orang yang menyewa itu kan dia ada keluar duit. Nah, suruh dia print buku rekeningnya, kan itu udah mutasinya tuh, penerimaan negara keluar uang sekian pada tanggal sekian. Itu sudah cukup sebagai bukti pembayaran pajak, Pak. Gitu. Cara lainnya lagi, uh, di surat perjanjian. Di surat perjanjian Bapak kan ada perjanjian sekian nih, 10 tahun nilai sekian, pajak sekian. Bapak ditransfernya sekian kan. Nah, Bapak ditransfernya kan 90%. Nah, itu sudah bisa Bapak buktikan di rekening banknya Bapak. Di rekening banknya Bapak ada uang masuk 90%. Berarti kan itu bisa buktikan juga. Pokoknya bisa dibuktikan sih Pak harusnya ya. Yang paling gampang sih ke KPP. Mestinya ada sih rekodnya di komputer pajak. Pasti ada harusnya Pak. Harusnya aman. Nggak mungkin dong nggak tercatat pembayaran pajak ke negara. Itu Pak. Saya mau membantu Pak Jamzi. Bapak Ivan, maaf Pak, tanya lagi. Jika hibah atau warisan, pakai harga wajar atau harga tahun perolehan? Terima kasih Pak. Oke, maksud Bapak dilaporkan di SPT anaknya Pak ya. Nah, kalau saya barang hibah atau barang warisan, saya tetap lapor dengan nilai yang sama persis seperti di SPT orang tua. Kalau saya gitu Pak. Jadi nggak usah pakai harga wajar, nggak usah pakai harga pasar, pakailah harga yang sama persis dengan yang sudah dilapor di SPT orang tua sebelumnya. Kalau saya sih gitu Pak. Saya mau membantu Pak. Ibu Ratnasar 1103. Malam Pak, KLU komisioner, tapi ada tambahan UMKM. Apakah harus ajukan suket PP 23? Oke. Nggak perlu, Bu. Jadi suket PP23 nggak perlu. Suket PP23 itu hanya diperlukan kalau Ibu mau dipotong oleh seseorang, oleh si customer, tapi Ibu bilang jangan dipotong dong, karena saya UMKM. Nah, buktinya apa UMKM? Yaitu suket PP23. Gitu. Jadi suket PP23 itu hanya digunakan supaya tidak dipotong 0,5% oleh si lawan transaksi. Gitu. Tetapi kalau customer Ibu tidak potong, ya maka tidak perlu suket PP23. Gitu. Dan pertanda seseorang UMKM atau non-UMKM bukanlah suket PP23 ya, bukan. Pertandanya adalah ketika dia bayar 0,5%. Gitu. Kalau dia bayar 0,5%, maka dia sudah otomatis punya usaha UMKM. Gitu. Tidak perlu sampai ganti KLU. Tetapi kalau dia mau ganti KLU, itu akan bagus juga. Gitu. Tapi bukan gara-gara KLU masih belum UMKM, kemudian dia disalahkan. Enggak juga gitu sih, Bu. Jadi tetap boleh langsung bayar UMKM saja, tidak wajib ganti KLU, dan suket PP23 juga tidak wajib. Gitu. Semoga membantu Bu Ratna. Oke. Kemudian Ibu Salma Talib. Saya dibikinkan NPWP oleh perusahaan di tahun 2009. Pelaporan SPT-nya dilakukan bagian keuangan. Setelah resign di 2011, saya nggak pernah lapor SPT karena keawaman saya. Oke. Mohon maaf Bu Salma, pertanyaannya apa? Nah, oke. Tinggal lapor aja sih Bu. Kalau memang belum lapor, tinggal lapor aja, nggak masalah sih. Oh ini, lanjut. Baru saya cek, ternyata statusnya NE sejak 2020. Lalu, karena saya mulai bekerja lagi, pekerjaan bebas, maka saya aktifkan lagi MPP saya per Juni 2022 bulan kemarin. Oke, bagus Bu. Nah, pertanyaannya, kewajiban saya apa saja jika kondisi apa Bu? Mohon maaf kondisinya. Oke, jadi kalau Ibu orang pribadi baru aktifkan MPWP, nah kalau Ibu pekerja bebas, maka Ibu perlu bayar pajak itu bayar PPh 25 atau PPh 29. Caranya adalah nanti ketika tahun depan bikin SPT tahunan, Ibu hitung tuh berapa sih penghasilan selama setahun. Setahun penghasilannya berapa, kurangin PTKP, setelah kurangin PTKP, nah berapa nilai PKP-nya, barulah dikalikan dengan tarif. Tarif itu yang 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Nah, jadi yang tarif progresif berlevel itu, Bu. Oke. Nah, di awal tahun depan, Ibu ajukanlah yang namanya norma ya, ajuin norma di online.
Di menu DJP online, di menu KSWP, ajukanlah yang namanya permohonan norma ya, penggunaan norma. Setelah Ibu menggunakan norma, maka di tahun 2023 nanti metode Ibu adalah 50%. Jadi dari total penghasilan Ibu, 50%-nya yang kena pajak. Gitu, 50% yang kena pajak, barulah 50% inilah yang dikenain pajaknya. Gitu, tidak semua. Kalau tahun sekarang, tahun pertama, maka Ibu harus semuanya yang kena pajak full. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Salma. Ibu Ratna Sar, untuk UMKM WP perorangan, apakah harus siapkan nota dan rekening koran? Tidak wajib nota, tidak wajib rekening koran, Bu. Tetapi ketika Ibu diperiksa nanti, ketika diperiksa oleh petugas pajak, pastilah petugas pajak meminta rekening koran Ibu. Disitulah akan terbongkar semuanya. Berapakah omsetnya Ibu? Apakah sudah bayar pajak dengan betul atau belum? Disitulah semua akan terbaca. Gitu, Bu. Nah, sekarang sih tidak wajib. Cuman nanti ketika diperiksa, rekening koran akan jadi salah satu dokumen yang diminta, gitu. Kalau nota sih nggak usah. Nota ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa, gitu. Tapi semua akan tercermin di rekening bank. Semoga membantu Bu Ratna. Ibu Salma Talib. Nah, kewajiban apa saja jika kondisi seperti itu? Apakah SPT sebelumnya nggak perlu lapor lagi? Nah, mengenai SPT 2020, Bu, nah, SPT 2020 dan 2021, perlu lapor atau tidak perlu lapor akan tergantung dari hartanya Ibu. Kalau hartanya Ibu sama dengan yang terakhir Ibu lapor dulu, maka nggak usah lapor lagi. Langsung lapor SPT 2021 saja. Gitu. Kalau Ibu mau lewatkan 2021 juga nggak apa-apa, langsung lapor tahun depan. Lapor tahun depan di 2023 untuk SPT 2022. Itu saja sih, Bu, karena kan dulu NE kan. NE udah nggak usah lapor lagi, cukup lapor yang ke depannya saja. Nah, apakah SPT sebelum perlu lapor lagi? Tidak perlu. Jadi langsung lapor SPT 2022 saja yang dilapor di tahun depan. Nah, soalnya nggak ada pencatatan dan hasil habis dimakan. Tidak ada tabungan atau hutang. Nah, kalau gitu lebih aman lagi, Bu. Jadi Ibu Salman Tarif, udah pasti, Bapak Salman ya, sudah pasti tidak perlu lapor 2021 dan ke belakang. Cukup lapor SPT 2022 saja. Tahun depan lapornya, Pak. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Salman. Ibu Susanti Vini, harus dikirim dalam bentuk berapa lama sejak SPT lapor? Ini mengenai apa ini, Bu? Mohon maaf. Tadi mengenai apa ini ya? Harus dikirim dalam berapa lama sejak SPT lapor? Mohon maaf Bu Vini, tadi mengenai apa ya? Bu Susanti Vini, terima kasih. Tadi Bu Susanti Vini kayaknya nggak ada ngomong apa-apa. Oke, coba diketik lagi. Mohon maaf Bu Susanti Vini. Tadi ngomongin apa mengenai apa ya? Oke, Ibu Ratna Sar, KLU komisioner omset 700 juta per tahun, tapi UMKM omsetnya 2 miliar per tahun. Apakah harus ganti KLU jadi UMKM? Tidak wajib, Bu, tidak wajib. Kalau Ibu mau ganti itu bagus, boleh. Tetapi bukan berarti Ibu nggak ganti terus UMKM-nya batal, tidak. Jadi tetap UMKM berjalan seperti biasa. Kalau Ibu mau ganti ke UMKM boleh. Kalau nggak ganti juga nggak ada masalah. Gitu, Bu. Karena pajak itu melihat kondisi sebenarnya, bukan melihat pada KLU yang ada di sistem, bukan. Tetapi kondisi sebenarnya. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Ratna. Bapak Ivan Sahat, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Bapak Ivan, maaf tanya lagi, jika hibah atau warisan pakai harga wajar atau harga tahun perolehan? Oh, yang tadi Pak ya, sama ya. Kalau saya sih gunakan harga tahun perolehan yang kemarin. Gitu. Oke, Bapak Amuk Tata. Malam kok Awan, malam kok. Misal kalau beli properti dari developer di tahun 2022 dan dibayar cicil lunas sampai 2023. Tapi serah terimanya di 2024. Apakah propertinya harus masuk ke SPT 2022 kah, 23 kah, atau 24? Oke, yang benar adalah di tahun 2022, Pak. Ketika pertama kali Bapak membayar, apakah itu DP, apakah itu cicilan pertama, apakah itu tanda jadi kah, uang apakah gitu. Pokoknya uang pertama kali dibayarkan, maka di tahun itulah Bapak mesti laporkan properti itu ke dalam SPT tahunan. Nah, Bapak laporkan nilai hartanya full, Bapak juga laporkan nilai hutangnya. Gitu. Jadi laporkan hartanya, laporkan hutangnya. Hutangnya itu adalah hutang pokok yang masih terhutang, gitu Pak. Sehingga selisihnya inilah harta yang sesungguhnya bertambah dari SPT tahun lalunya, gitu. Semoga membantu ya Pak. Jadi properti dilapor di tahun pertama, bukan tahun setelah lunas. Semoga membantu Pak Amuk Tata. Oke.
Masih ada Bapak Made Simple 168, Made Simple. Kalau ntar UMKM sudah 7 tahun expired, apakah otomatis jadi PKP ya? Jawabannya tidak, Pak. Walaupun omset masih di bawah 4,8, saya cuma jualan di Tokopedia dan Shopee aja. Tidak, Pak. Jadi kalau orang punya omset di bawah 4,8 M, maka mau 7 tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun yang akan datang pun tetap sama, tidak wajib PKP. Oke? Nah, yang wajib PKP itu adalah yang di atas 4,8 M. Gitu, Pak. Kalau orang punya omset di atas 4,8 M, jangankan 7 tahun lagi, sekarang juga pun dia harus PKP. Gitu, Pak. Jadi 7 tahun itu hanyalah dalam rangka expired untuk menggunakan 0,5%. Tetapi PKP atau tidak PKP itu sehubungan dengan omset. Kalau omset masih di bawah 4,8, maka nggak peduli kapanpun dia tetap tidak perlu PKP. Kalau di atas 4,8 omsetnya, maka dari sekarang pun dia sudah wajib PKP. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak. Oke, Bapak Ibu Ratnasar. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ibu Erin Sitomorang. Kok mau tanya, sebelumnya PKP nggak aktif 2017 di atas 4,8. Dan sekarang mau ajukan aktif, apa bisa urus suket kok? Mohon maaf Bu, kepotong ini nggak jelas, PKP nggak aktif di atas 4,8. Jadi maksudnya dulu 2017 dia punya omset lebih dari 4,8 gitu. Terus dia sudah PKP. Terus sekarang dia mau ajukan aktif. Apa yang mau diaktifkan nih? Apakah PKP-nya kah? Atau faktur pajaknya kah? Atau suket apa ini? Ini suket mengenai suket PP23 atau suket apa ini? Gitu Bu. Mohon maaf, boleh diketik lagi Bu, lebih jelas. Ibu Salma Talib, tanya lagi kawan. Saya dulu buka tabungan tanpa NPWP. Sekarang sudah ada NPWP aktif. Apa perlu saya kabarkan ke bank bahwa NPWP saya sudah aktif ya? Tidak perlu, Bu. Tidak perlu, Pak Salman. Kalau bank yang nggak minta, nggak usah kasih NPWP. Tidak perlu. Nggak ada manfaatnya sama sekali, Pak. Semoga membantu, Pak. Ibu Isaisah Thomas, apakah ada pajak yang dikenakan atas utang tak tertagih atau beban pajak? Oke, untuk hutang tak tertagih, setahu saya tidak ada pajak yang dikenakan sih, Pak. Setahu saya nggak ada pajak yang dikenakan. Atas beban pajak, nah gini ceritanya, kalau ini perusahaan Pak ya, kalau ini PT atau CV, beban pajak, sorry, bukan beban pajak, bebas pajak ya. Nah, jadi piutang tak tertagih itu, hutang ya, hutang atau piutang nih Pak? Sorry, mohon maaf. Kalau utang tak tertagih kan kita ngutang ke orang, maksudnya utang tak terbayar gitu. Kalau utang tak terbayar ya udah, ya kita masih bayar. Kalau piutang tak tertagih, kalau saya sih saya tidak biayakan. Saya tetap munculkan terus di sistem. Biar aja terus ada di situ piutang tak tertagihnya gitu. Biar kita nggak usah bikin jadi beban, nggak usah. Kalau piutang tak tertagih mau dibikin beban, itu banyak syarat-syaratnya, repot Pak. Kalau saya sih tetap saya biarkan saja seperti piutang seperti biasa. Gitu Pak. Semoga membantu, Pak. Mohon maaf, kepotong ya. Mohon maaf. Oke, mohon maaf tadi kepotong sedikit ya. Oke. Jadi terakhir ke Pak Isaimah Thomas. Oke, jadi intinya kalau piutang tak tertagih, kalau saya tetap biarkan sebagai piutang saja, tidak perlu diapa-apain. Kalau Bapak mau bikin jadi beban, maka nanti jadi banyak masalah nanti. Kalau saya sih gitu. Semoga membantu, Pak. Bapak Amuk Tata. Oke, Pak Aul, makasih infonya. Oke, Pak, sama-sama. Bapak Nilu Putu Aprianti Kamara. Apakah PT usaha event bisa pakai final omset? Oh, maksudnya mau pakai 0,5% ya, Pak ya? Nah, caranya adalah Bapak minta dulu suket PP23-nya. Nah, di KSWP, di menu DJP online, di menu KSWP, pilihlah yang namanya permohonan suket PP23. Kalau Ibu berhasil, maka Ibu qualified, bisa menggunakan PPh final 0,5%. Nah, kalau Ibu tidak berhasil, maka Ibu perlu ganti KLU. Gantilah KLU menjadi jenis usaha yang bisa menggunakan PP23. Gitu, Bu ya. Jadi saran saya rasa bisa ya, cuman caranya adalah Ibu mesti pastikan supaya pasti bisa itu dengan meminta suket PP23 di KSWP-nya. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Niluh. Ibu Erin Situmorang, atau bisa diajukan non-PKP kok. Nah, tadi Bu ya, mohon maaf tadi Bu Erin mengenai ada seorang atau perusahaan PKP gitu ya, sekarang dia mau ajuin non-PKP.
Nah, dia boleh Bu mengajukan non-PKP dengan syarat kalau dia punya omset di bawah 4,8 tahun lalu, ya. Kalau dia bisa buktikan bahwa dia punya omset di bawah 4,8, maka sekarang dia boleh cabut PKP-nya. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan, alias omset dia masih di atas 4,8, maka dia tidak bisa cabut PKP. Dia tetap harus PKP. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Bapak Jonathan Susanto, malam kok. Saya penjual Tokopedia sejak 2021 dan belum pernah bayar pajak. Ada denda keterlambatan sebesar 2% per bulan. Apakah 2% per bulan itu dari omset atau dari pajak terhutang? Oke, jadi gini Pak Jonathan, kalau nanti Bapak bayar pajak, maka kan ada dendanya kan? Nah, 2% itu bukan atas pajaknya, tetapi atas dendanya saja. Gitu. Gitu ya? Betul, iya. Atas dendanya. Jadi, kena denda plus 2% per bulan dari denda ini. Gitu Pak, bukan dari pajaknya ya. Setahu saya seperti itu, seingat saya. Gitu. Jadi bukan atas omset nggak mungkin. Jadi tidak mungkin atas omset, tapi atas pajaknya saja, atas dendanya. Gitu. Semoga membantu Pak Jonathan. Ibu Susanti Vini, terima kasih. Sama-sama Bu. Ibu Niluh Putu, apakah PT usaha pembuatan kapal Bewood omset di bawah 4,8 bisa pakai final omset? Bisa menggunakan 0,5% gitu maksudnya ya. Kalau pembuatan kapal, kemudian dia jual kapalnya gitu kan. Dia bikin kapal, kemudian dia jual kapal. Menurut saya bisa pakai 0,5%. Nah, supaya lebih pasti, Ibu ajukanlah yang namanya suket PP23 di DJP online di menu KSWP-nya. Gitu, Bu. Kalau dapat suketnya, maka udah pasti bisa. Kalau nggak dapat suketnya, coba konfirmasi ke KLU-nya. Mungkin perlu ganti KLU supaya bisa. Gitu. Saya mau membantu Bu Nilu. Ibu Imelda Lis. Malam kawan. Malam Bu. Dividen, kupon, dan bunga tabungan dari luar negeri, apakah kena pajak apabila dikirim ke Indonesia? Kalau tidak, berapa persen yang harus dikirim ke Indonesia? Oke, ini kan di Undang-Undang Cipta Kerja, Bu ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja, kalau tidak salah ya, itu kalau dibawa 30% ke dalam negeri, kemudian diinvestasikan di dalam negeri, maka dia tidak kena pajak. Gitu. Maka atas seluruhnya ini nggak kena pajak. Gitu. Yang saya tangkap seperti itu ya, Bu. Tapi coba pelajari lagi, karena saya sendiri masih kurang detail mengenai dividen luar negeri ini. Yang saya pahami adalah, kalau dia bawa minimal 30% ke dalam negeri dan diinvestasikan di dalam negeri, maka tidak kena pajak atas semuanya. Gitu. Yang saya pahami seperti itu, Bu Imelda. Semoga membantu, Bu. Otaku Museum. Ketika saya melakukan pembetulan pajak, apakah harta atau saldo tabungan yang dicantumkan dan bisa dibuktikan lewat dari kadaluarsa 5 tahun, apakah masih kena pajak penghasilan progresif? Terima kasih. Oke. Enggak, Pak. Aman, Pak. Aman. Jadi, kalau ada harta yang sudah 5 tahun yang lalu sudah lewat, kemudian Bapak tidak ikut TA kan? Bapak nggak ikut TA nih kan? Bapak tidak ikut TA dan tidak ikut PPS juga, nggak ikut PPS K1, tidak ikut PPS K2, maka untuk harta yang sudah lewat 5 tahun dan Bapak bisa buktikan perolehannya, maka itu sudah tidak kena pajak lagi. Itu sudah silakan langsung dilaporkan di SPT yang terbaru. Silakan saja, Pak. Gitu, nggak ada masalah. Karena sudah lewat PPS ya. Itu sama membantu Pak Otaku. Tapi kalau Bapak sudah ikut pas final, sudah ikut TA yang pertama, maka ini jadi objek pas final ya. Kalau belum ikut TA malah aman. Gitu Pak. Semoga membantu. Ibu Mika Aiwir. Malam kawan, malam Bu. Untuk bebas pajak sampai dengan 500 juta, berlaku untuk CV yang masih lapor 0,5% tidak? Oke, jadi gini Bu Mika, untuk yang diskon 500 juta itu hanya untuk orang pribadi ya, tidak bisa untuk CV, tidak bisa untuk PT. Gitu Bu ya, saya membantu Bu Mika. Jadi buat teman-teman, yang namanya diskon pajak 500 juta itu hanya untuk orang pribadi, tidak untuk CV, tidak untuk PT. Gitu Bu, saya membantu Bu Mika. Bapak Surotorus, mohon izin bertanya Pak, dari awal berdiri sejak 2015, laporan PPh 21 kurang atau tidak sesuai. Bagaimana cara melakukan pembetulan? Sebaiknya mulai kapan Pak? Nah, Bapak, ini PT Pak ya, ini PT atau CV ya. Kalau saran saya sih betulkanlah ke tahun yang memang seharusnya, yang masih salah. Kalau memang 2015 masih salah, maka betulkanlah dari 2015 gitu. Tetapi kalau Bapak merasa terlalu jauh, maka kewajiban sekarang adalah 2017.
Karena kan masih 5 tahun nih. 5 tahun kadaluarsa itu masih 21, 20, 19, 18, 17. Jadi 2017 masih perlu dibetulkan. Gitu, Pak. Nah, jadi minimal 2017 sudah mulai pembetulan sampai sekarang. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Surotoris. Bapak Med Simple 168. Makasih Pak, saya kira kalau UMKM maksimal hanya boleh 7 tahun aja di PP 23. Iya Pak. Jadi setelah 7 tahun pun orang UMKM tetaplah UMKM. Itu Pak. Yang berubah hanya mekanisme cara bayar pajaknya saja. Tetapi status UMKM-nya tetap UMKM. Gitu Pak. Cuman cara metode pembayaran pajak saja yang berbeda. Gitu Pak Mande. Saya mau membantu Pak. Ibu Lim 619. Bapak Lim ya. Halo kawan, halo Kok Lim. Tanya kalau rumah orang tua sudah hibah ke anak tahun 2015 dan sudah ikut ke PPS K1. Kalau misalnya tahun depan mau balik nama, apakah anaknya mesti bayar lagi PPHTB 2,5%? Nah, PPHTB itu bisa diminta gratis kan Pak kalau ini hibah ya. Kalau ini hibah, bisa dibuktikan dengan akte hibah atau surat hibah atau apapun gitu. Coba ngomong ke notarisnya. Pokoknya, sepanjang dia bisa membuktikan bahwa ini hibah atau warisan, maka dia bisa bebas dari PPHTB 2,5%. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Lim. Ibu Erin Situmorang. PPH 23 kok maksudnya setelah 2017 badan usaha sudah nggak aktif lagi. Dan sekarang mau aktifkan kok. Bisa jadi non-PKPK. Oke, jadi langkah pertama adalah cabut dulu PKP-nya, Bu Erin. Jadi PKP-nya yang sudah terlanjur itu, yang sudah lama itu, cabut dulu sekarang. Setelah berhasil cabut, barulah boleh diaktifkan lagi. Kalau PKP-nya nggak bisa dicabut dengan berbagai alasan, mending buka PT baru, Bu. Karena ini bermasalah, beresiko sekali PKP ini. Udahlah kena denda bertahun-tahun, 500.000 per bulan kan? Belum lagi kena denda PPN-nya. Mending kalau memang nggak bisa dibereskan PKP-nya, buka PT baru sajalah. PT ini matiin aja dah. Tapi kalau bisa dicabut PKP-nya lebih bagus gitu, Bu. Saya mau membantu Bu Erin. Bapak Arasifa. Ibu Arasifa ya. Kau mau tanya, untuk pelaporan bunga deposito di SPT, setiap tahunnya sama atau berubah-ubah sesuai pendapatan bunga deposito per tahun? Oke, jawabannya berubah-ubah, Bu. Berubah-ubah sesuai dengan penghasilan bunga deposito di tahun tersebut. Gitu, Bu. Jangan sama terus dong. Mesti berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Gitu, Bu. Saya mau membantu Bu Arasifa. Oke. Lanjut. Bapak Raisya Kalifi. Pak Awan, apakah orang pajak bisa salah dalam hal cek aset di SPT? Karena saya tiap tahun lapor SPT dan memasukkan aset. Nah, yang punya nama istri ya. Tetapi pas kemarin program PPS, kenapa aset tersebut dibilang tidak pernah lapor? Oke, jadi gini Pak Rasya, nggak usah khawatir ya, karena orang pajak juga manusia Pak. Mereka juga makan nasi, juga makan nasi seperti kita semua. Bisa salah ya. AR bisa salah, nggak ada masalah. Bapak tinggal buktikan saja kalau memang dia yang salah. Bapak tinggal fotokopikan bukti lapornya, SPT tahunan yang Bapak sudah laporkan sebelumnya. Kasih lihat fotokopinya. Ini Pak, saya sudah lapor loh. Gitu. Nggak ada masalah, Pak. AR juga manusia bisa salah. Nggak ada masalah. Tinggal kasih tahu aja yang benar bagaimana. Gitu, Pak. Gitu, Pak. Semua membantu Pak Rasya. Bapak Ferdi Ceplok. Untuk pelaporan PPh final UMKM, mesti belum 500 juta. Apakah sudah keluar caranya ya? Oh, oke. Cara lapornya belum ada, Pak Ferdi. Sampai hari ini kita masih belum tahu bagaimana sih cara lapornya PPh final UMKM itu. Tetapi kalau bayarnya, jalan terus ya seperti biasa. Bagi teman-teman yang sudah punya omset di atas 500 juta, itu sudah wajib bayar pajaknya. Tidak usah nunggu PMK, ya. Sudah mesti bayar dari sekarang, gitu. Mengenai pelaporannya, itu sampai sekarang masih belum turun PMK-nya. Gitu, Pak Ferdi. Semoga membantu, Pak. Kemudian, mohon maaf. Ibu Isai Thomas. Utang tak terbayar, Pak. Supplier tersebut tutup. Jadi kita tidak ditagih lagi. Oh, utang tidak terbayar. Cara pertama adalah Ibu tetap biarkan di situ hutangnya. Oke. Cara kedua adalah Ibu bayar aja tapi ambil uangnya buat diri sendiri. Gitu, Bu. Tapi yang jelas ini nggak ada pajaknya sih. Karena kan ini bayar hutang. Nggak ada masalah sih harusnya. Saya mau membantu Bu Thomas. Oke, Bapak Salma Talib, bisa dijelaskan kembali soal pas final nggak?
Oke, jadi pas final kan sekarang sudah mulai lagi nih tanggal 1 Juli 2022 mulai lagi. Pas final itu adalah untuk melaporkan gini, pas final itu sama seperti PPS K1, oke? Pas final sama seperti PPS K1, yaitu untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan di PPS di TA dulu, di TA amnesti, ya. Jadi pas final adalah untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan di TA dulu. Yaitu apa? Harta yang diperoleh di tahun 1985 sampai 2015 masih ada di 31 Desember 2015 dan belum dilapor di SPT 2015. Memenuhi 3 syarat ini dan kemudian dia ikut TA dan barang ini belum dilaporkan di TA, maka ini objek pas final. Gitu, Pak. Semoga membantu Pak Salman. Oke. Ibu Isaiyah, apakah bebas pajak? Tadi mengenai apa, Bu ya? Tadi mengenai apa tadi, Bu ya? Mohon maaf tadi, Bu saya. Oh ya, mengenai hutang ya, hutang yang tidak terbayar. Apakah bebas pajak? Saya rasa sih bebas-bebas saja sih, Bu ya. Saya rasa sih ya. Atau Ibu tetap biarkan hutang di situ. Tetap aja catat hutang itu tetap ada di situ. Nggak ada masalah, Bu. Atau Ibu bayar tetapi ambil uangnya sendiri. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Oke. Bapak Bapak Zumzi Sneki. Menyambung penyewaan lahan yang tadi, Pak. Adik saya sewa dari penyewa pertama. Jadi ambil over kontrak. Oh, dan orangnya yang menyewakan sudah pindah ke luar negeri, tidak ada kontak lagi. Boleh kan Pak yang menyewakan yang, mohon maaf Pak, kepotong lagi. Nah, kalau begini Bapak kasusnya, Bapak cukup berusaha mencari bukti bayarnya. Bukti bayarnya sudah bayar 10%. Mungkin dulu pernah difoto, mungkin pernah di email, mungkin pernah difotokopi gitu. Cari satu itu. Yang kedua, coba tanya ke AR-nya, ke orang pajaknya. Harusnya di komputer pajak masih ada Pak. Harusnya masih ada sih. Nah, yang ketiga adalah lihat di buku rekening. Buku rekening itu ada nggak gitu. Tapi kalau orang sudah di luar negeri sih agak susah ya. Tetap masih dibuktikan Pak. Anyway, ini orang pajak nggak akan gampang terima argumennya. Jadi harus ada buktinya bahwa sudah dibayar pajak 10%-nya. Gitu sih Pak. Semoga membantu Pak Yumzi. Ibu Susanti Vini, penghasilan luar negeri yang bebas pajak itu hanya dividen atau termasuk bunga, kupon obligasi, dan keuntungan jual saham. Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, iya Bu, ini masih agak rancu sih ya, tapi yang saya tahu ini khusus dividen 30% bawa pulang itu tidak bayar pajak lagi ya. Khusus dividen ya, 30% bawa pulang dan diinvestasikan maka itu tidak kena pajak. Untuk yang lain-lain, yang bunga, kupon obligasi, dan keuntungan jual saham lainnya, yang saya dengar nih ya, yang saya dengar itu pun termasuk yang tidak kena pajak. Dan itu bahkan tidak ada keterangan mesti 30%-nya. Yang saya dengar begitu ya, tapi mesti betul-betul baca lagi tuh Bu PMK-nya, Bu. Apakah begitu ngomongnya? Gitu. Gitu sih Bu, semoga membantu Bu Susanti ini. Bapak Surotorus, mohon izin bertanya Pak, jika PPh 21 2015 tidak sesuai, cara pembetulannya gimana? Mulai kapan? Yang tadi nih Pak ya. Nah, dimulainya itu sejak 2017 saja. Jadi, mulai tahun 2017 dibetulkan PPh 21-nya sampai sekarang. Itu yang betul sih Pak. Nah, Bapak Zumzi yang bayar atau nanti adik saya ditagih lagi pajaknya. Oke, kalau ini kasus belum jadi kasus Pak, Bapak cuek saja, nggak usah khawatir. Ya, nah tapi kalau ini sudah jadi kasus, maka siapapun yang menyewa dia mesti bayar pajak. Nah, termasuk yang orang luar negeri itu termasuk adik bapak. Karena kan adik bapak ini kan walaupun dia over kontrak, tetapi kan dia juga membayar kan, dia membayar sewa gitu kan. Tetapi kan adik bapak ini orang pribadi ya. Kalau adik bapak ini orang pribadi, maka nggak usah khawatir. Karena kan dia menyewa ya, dia membayar uang kan. Kalau dia bayar uang, dia menyewa, maka bukan dia yang wajib bayar pajaknya. Yang wajib bayar pajak adalah si pihak yang pemiliknya, si pemilik propertinya. Atau orang yang tadi itu yang menerima uang itu. Dia yang mesti bayar pajaknya, Pak. Semoga membantu Pak Jamzi. Bapak Fahmi Skuderia. Malam Pak, malam Pak.
Untuk PBK, apakah dapat dipindah bukukan lagi ya? Apakah perlu surat permohonan WP lagi ya? Oke, PBK Pak, boleh saja. Bapak sudah PBK satu kali nih. Setelah PBK, salah lagi. Bapak mau PBK lagi? Boleh. Salah lagi, mau PBK lagi? Boleh Pak, nggak ada masalah, nggak ada batas waktunya. Tetapi setiap PBK harus diajukan ulang, gitu Pak. Mesti diajukan lagi permohonan PBK yang baru, gitu Pak. Jadi boleh saja PBK berkali-kali dan mesti diajukan setiap kali PBK-nya. Semoga membantu Pak Fahmi. Ibu Melia, jika WP meninggal, usaha pribadi tokonya diteruskan adiknya. Apakah almarhum tetap harus bayar pajak? Oke, kalau dia meninggalnya di bulan Juli gitu ya, di bulan Juli, maka di bulan Juli tetap bayar pakai namanya dia. Nah, mulai bulan Agustus, mulailah membayar menggunakan adiknya Pak, Ibu. Menggunakan NPWP si adik. Gitu. Jadi tanggal cut off aja, tanggal cut off sebelumnya tetap dibayar oleh si almarhum, setelahnya itu dibayar pakai NPWP adiknya yang melanjutkan usahanya, gitu Bu Melia. Semoga membantu Bu. Ibu Ratnasar, tanya lagi Pak, untuk PPS uang tunai, nanti pada tahun 2022, apakah boleh ganti harta semisal jadi emas, obligasi, deposito, arus kas, apakah harus dibuktikan? Oke, yang pertama boleh atau tidak boleh? Jawabannya boleh, Bu. Jadi jawabannya boleh. Mau diganti mobil kah, emas kah, obligasi kah, bebas saja. Karena kan harta kan berubah-ubah. Harta itu kan berubah bentuk, nggak ada masalah. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, apakah harus dibuktikan? Ini tergantung sama AR-nya. Apakah AR-nya itu segitunya minta pembuktian gitu, Pak ya, Bu ya. Tapi kalau Ibu bisa buktikan ya bagus. Kalau Ibu nggak bisa buktikan ya nggak usah buktikan, nggak apa-apa juga. Karena kan ini kan barang sudah berpindah-pindah kan, dulu beli ini, beli itu, pindah-pindah lagi, ya yang penting totalnya sajalah, gitu. Harusnya nggak ada masalah sih. Yang penting totalnya, kalau totalnya masih betul, maka masih aman, Bu. Gitu. Semoga membantu, Bu. Bapak Lim, oke kok, Awan makasih, sukses selalu. Terima kasih kok, sama-sama. Bapak King 22, 21. Malam kok, salam kenal, saya dengan Aswin. Malam kok Aswin. Maaf mau tanya, kemarin pas saya ikut PPS, mobil padahal masih kredit dan hutang masih ada sisa 60 juta. Tapi dihitung harga mobil 150 juta kalikan 14% sama si AR-nya. Oke, pertanyaannya apa Pak? Oke, jadi ini gara-gara AR-nya Pak ya. Jadi yang harusnya masih terhutang, Bapak disuruh laporkan full semuanya 150 juta gitu ya. Maka ya sudahlah Pak, lepaskan saja. Ya relakan saja, anggap aja menyumbang buat negara Pak, nggak ada masalah. Intinya kan Bapak membayar lebih dari seharusnya, jadi masih aman gitu Pak. Nggak ada masalah sih Pak King, semoga membantu Pak. Bapak Arasifa, oke makasih kok, sama-sama Pak. Oke. Bapak Rasya Khalifi, oke terima kasih Pak, karena bikin cemas. Oke, sama-sama Pak, Bu. Bapak KJ Aksesoris. Malam kok, saya dengan Sumi. Oke, Bu Sumi, izin bertanya, jika perusahaan ada pengembalian hutang kepada pemegang saham, apakah ada pajak yang harus dibayar? Berapa tarifnya kok? Pada waktu setor modal saham, tidak setor full. Oke. Jadi, yang pertama adalah perusahaan ada pengembalian hutang kepada pemegang saham. Artinya kan perusahaan berhutang kepada orang, kemudian mengembalikan uangnya. Mengembalikan hutangnya gitu kan. Nah, maka dalam kasus seperti ini kalau ada bunganya, maka ada PPh 21 atas bunganya. Gitu, atas penghasilan bunga. Kalau tidak ada bunganya, maka tidak ada PPh-nya. Gitu, Bu. Cuman kadang-kadang orang pajak akan tanya, apa benar nggak ada bunganya? Gitu. Kalau ada bunganya, maka perlu bayar PPh 21. Gitu. Nah, mengenai setoran modal saham yang tidak full, ini bukan hutang ya, ini namanya piutang. Berarti kan si PT ada piutang dari si orang pribadi. Ketika disetorkan itu nggak ada masalah, nggak ada pajaknya. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Bapak Budi Kusuma. Kok kalau ada faktur pembelian atas nama perusahaan yang lalai dikreditkan, apa sanksinya? Oh, nggak ada masalah, Pak. Jadi faktur pajak pembelian itu boleh dikreditkan dan boleh tidak dikreditkan. Jadi nggak ada masalah. Ya, faktur pembelian nggak ada masalah. Silakan boleh dikreditkan, boleh juga tidak dikreditkan. Itu nggak ada masalah Pak Budi. Tinggal konfirmasi aja nanti ke orang pajak. Ya, saya nggak mau kreditkan gitu, nggak ada masalah sih. Bapak Salma Talib, makasih banyak kau penjelasannya. Sukses selalu kau Awan dan Pajak Semangat. Ya, sama-sama Pak Salman. Terima kasih. Bapak Jonathan, terima kasih banyak kawan. Terima kasih Pak, sama-sama. Ibu Isayah Thomas.
Perusahaan mendaftarkan karyawan untuk acara lomba lari maraton di luar negeri. Wow, dengan biaya perusahaan. Apakah kena PPh 26? Jadi gini saja, Bu, gini saja, Pak. Ini uang dijadikan sebagai beban gaji. Udah, gitu aja beres. Jadi beban gaji PPh 21, walaupun ini ditransfer ke luar negeri ya. Walaupun ini ditransfer ke luar negeri, tetapi ini jadikanlah beban gaji kepada si karyawan itu. Jadi seolah-olah si karyawan itulah yang bayar sendiri ke sana. Gitu, Bu. Jadi jadikanlah ini sebagai beban gaji, jadi tunjangan gaji. Tunjangan dia di bulan itu. Gitu, Bu. Jadi beres, nggak usah ada urusan dengan luar negeri. Nggak ada urusan dengan PPh 26. Gitu, Bu. Semua membantu, Pak Thomas. Kemudian Bapak Surotorus, CV bergerak di penambangan galian C, kena pajak daerah 25%. Wow. Atas laba bersih apakah masih dikenakan PPh tarif umum, Pak? Oke. Jawabannya iya. Jawabannya iya, Pak. Jadi pajak daerah itu sama seperti PPN. Dia tetap masih dibayar, tetapi PPh-nya tetap perlu dibayarkan. PPh seperti biasa, atas laba bersihnya. Gitu, Pak. Tetap ya, tetap berlaku. Semoga membantu Pak Surotorus. Bapak Zumzi, terima kasih Pak, selalu dibantu. Terima kasih Pak, sama-sama. Bapak Cindraka, Pak tolong tanya, kalau saya nggak terlalu ngerti pajak, ikut kursus pajak di Pak Awan, apakah kira-kira saya bisa mengikutinya? Oke, jadi gini Pak, saya tidak membangun kursus untuk pajak ya. Jadi yang kemarin saya bikin program PKPP, program konsultan pajak pinter, itu ngajarin orang marketing dan bisnis, bukan ngajarin pajak. Gitu. Kalau Bapak mau belajar pajak, Bapak bisa belajar gratis di sini, unif.mekari.com. Oke, univ.mekari.com ya. Itu gratis, Pak. Bisa belajar pajak, belajar akunting, belajar apapun di situ bisa tentang pajak akunting ya. Itu gratis dan luar biasa, lebih hebat dari saya, Pak, di situ. Oke. Kalau kelas yang saya itu bukan kelas untuk ngajarin pajak, tetapi kelas untuk marketing dan bisnis, gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Cindra. Bapak Fahmi Skuderia. Terima kasih Pak, sukses sehat selalu. Terima kasih Pak, sukses sehat selalu. Bapak Krueger 22. Kak, kalau harta 2021 turun dibanding 2020, apa akan ditanya? Nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah, jangan khawatir. Yang namanya harta turun, harta naik itu hal yang biasa saja, gitu. Cuman kalau saya, biasanya saya bikin SPT, saya nggak turunin. Kalau emang hartanya turun, ya Bapak bisa munculkan uang tunai contohnya, supaya hartanya itu konsisten naik, gitu. Tapi pada dasarnya, kalau sudah jadi jujur, harta turun naik itu nggak ada masalah, nggak usah khawatir Pak, gitu. Kalau sudah jadi orang jujur, nggak usah takut, sudah betul, gitu, jangan khawatir. Saya mau membantu Pak Duluger. Ibu Erin Situmorang, terima kasih kok, sama-sama Bu, terima kasih. Bapak Maulana S. Pribadi, Mas, untuk masalah perubahan tanggal e-faktur, ada perubahan dan sudah lewat dari tanggal 15 bulan depannya, bagaimana ya? Soalnya ketika saya rubah statusnya reject, apakah ada solusinya? Oke, solusi pertama adalah gunakan faktur pajak pengganti, Pak. Jadi pakailah faktur pajak pengganti untuk merubah yang salah tadi. Oke, solusi kedua, batalkan yang tadi itu, bikin faktur pajak baru untuk bulan sekarang, gitu Pak. Cuma ada dua solusi ini, mau diganti atau mau dibatalkan. Cuma ada dua cara ini. Gitu Pak Maulana. Semoga membantu Pak. Bapak Jonathan Susanto. Malam kawan, izin tanya lagi. Katanya denda keterlambatan pajak tiap bulan berbeda-beda ya, antara 1,5 sampai 2% per bulan. Betul Pak. Bagaimana cara mengetahuinya? Terima kasih. Nah, cara mengetahuinya, setiap bulan si Ibu Sri Mulyani menerbitkan KMK, ya Keputusan Menteri Keuangan mengenai ini. Mengenai denda sanksi ini, bunga ini, apakah 1,5, 1,6, 1,7, setiap bulan ada PMK-nya, ada KMK-nya. Jadi saya rasa sih nggak usah pusing Pak, kita ikutin sistem aja. Kalau ada denda keluar dari pajak langsung dibayar aja, langsung beres. Nggak usah kita hitung, ngapain kita ngitungin pajak denda bunga. Ya begitu terbit denda, terbit bunga langsung dibayar beres Pak. Gitu Pak, semoga membantu Pak Jonathan. Bapak King 22, apakah bisa ko-setoran yang lebih saya nanti jadikan uang tabungan di bank pada saat lapor SPT 2022. Apa ini Pak? Mengenai setoran apa ini Pak yang lebih? Setoran UMKM kah? Kalau setoran Bapak UMKM 0,5% berlebih, ya Bapak tinggal hitung aja nanti. Tinggal hitung aja. Bukan setorannya yang jadi tabungan ya, bukan. Tetapi penghasilan dari omsetnya Pak. Itu yang boleh masuk ke tabungan. Gitu Pak. Semoga membantu Pak King. Ibu Mijin, apa namanya Ko Awan? Apa Bu? Mohon maaf.
Mengenai apa nih Bu Mijin? Mohon maaf. Kalau saya namanya Awan. Pak Cindra, Kak, tolong diulang Pak yang Mekari itu. Linknya apa ya? Terima kasih. Linknya itu adalah unif.mekari.com. Saya ketik nih Pak ya. Bapak Cindra, unif.mekari.com. Oke, saya posting unif.mekari.com. Oke, itu dia Pak yang saya ketikkan di bawah itu ya. Pak Cindra, semoga membantu. Oke. Kita kembali ke Pak Cindra tadi. Itu Pak Cindra. Jadi unif.mekari.com ya, universitas ya, unif.mekari.com adalah tempat untuk belajar pajak dan akunting gratis. Kita sangat berterima kasih banget sama Mekari ini. Sudah capek-capek, susah-susah bikin kursus gratis untuk kita semua ya. Kita berhutang budi sama Unif Mekari. Itu Pak Cindra, saya mau membantu Pak. Ibu Titik Lucy. Malam kok, malam Bu. Maaf kalau PT sewa rukonya ke orang pribadi, itu yang bayar PPh sewanya itu tetap pemiliknya kok. Dan e-billing PPh sewa yang dibuat atas nama pemiliknya kok. Apa betul begitu kok? Soalnya pemiliknya minta. Oke, jadi gini Bu, mohon maaf Bu Titik, yang benar adalah PT itu yang memotong PPh sewa dan PT itu yang membantu bayarkan ke negara menggunakan e-billing. E-billingnya itu adalah atas nama PT. Setahu saya gitu sih Bu ya. E-billing itu atas nama PT, bukan atas nama pribadi ya. Jadi si pribadi itu menerima bukti potong namanya Bu. Dia tidak perlu bukti bayar, dia terima bukti potong. Bukti potong PPh 4 ayat 2. Gitu. Nah, alangkah baiknya sih kasih dia juga bukti potongnya, alangkah baiknya ya. Nah, bukti e-billingnya kasih dia juga alangkah baiknya. Tetapi e-billing itu atas nama PT, bukan atas nama pribadi. Itu setahu saya begitu ya. Gitu. Jadi, bukti potong itulah sebagai bukti yang sah sebagai bukti pembayaran pajak oleh si pribadi ini. Gitu, Bu. Oke. Jadi si PT sebagai penyewa, maka dialah yang wajib memotong dan wajib membayarkan pajaknya kepada negara dan melaporkannya juga. Saya mau membantu Bu Titik. Bapak Ibu Noviani Lucia, Pak Awan, maaf belajar pajak gratis di mana ya? Yang tadi Bu, mohon maaf tadi saya sudah ketikkan di bagian komentar unif.mekari.com ya. Universitas ya, Unif ya. Ultra November India Victory titik Mekari ya. Mama Eko Kilo Alpha Romeo India.com. Itu Bu, tempat kursus belajar gratis mekari.com. Ya, Mekari adalah perusahaan konsultan pajak yang besar sekali ya. Dia campur aduk sih, ada konsultan pajak, bukan konsultan pajak. Ada jurnal ID di situ, jurnal ID, software accounting, ada software HRD, ada banyak di situ deh campur aduk. Gitu Bu Novia. Saya mau membantu Bu. Bapak Johannes Jen. Malam Kak Awan, saya sudah bayar pajak UMKM selama 3 tahun, tapi tidak pernah dapat surat keterangan dari KPP. Masalah nggak? Nggak masalah, Ko Johannes. Nggak ada masalah. Mau dapat surat ataupun tidak dapat surat, nggak ada masalah. Nah, supaya aman, Bapak perlu mengajukan suket PP23. Tapi sebenarnya nggak perlu kalau orang pribadi sih ya. Kalau orang pribadi, bebas saja. Pokoknya tinggal bayar UMKM, selesai. Gitu Pak Johannes. Nah, lapor ya, tiap tahun lapor di SPT ya, ingat. Saya mau membantu Pak Johannes. Bapak Akian 18. Ko Awan mau tanya, kalau udah ikut PPS K1 berbentuk uang tunai, apakah bisa langsung dimasukkan ke rekening tabungan di bank sekarang atau harus nunggu SPT 2022? Makasih. Oke, gini Ko Akian, dari sekarang pun Koko sudah boleh setorkan uang itu ke rekening di tabungan. Sekarang boleh, besok boleh, kemarin boleh, silakan saja. Nanti di SPT 2022 yang dilapor tahun depan, uang tunai itu sudah berubah bentuk jadi rekening gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita lupakan TPS yang kemarin, kita laporkanlah nanti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di 31 Desember 2022. Gitu Pak Akian. Kok Akian, saya mau membantu kok. Bapak Maulana, terima kasih banyak kok. Terima kasih Pak, sama-sama. Bapak Johannes Jen, saya pegawai swasta juga. Sorry Pak, tadi mengenai apa ya Pak? Mohon maaf Pak Johannes, kepotong tadi. Bapak Thomas DP. Kalau bisnis kita di awal tahun ini begitu bagus sehingga akhir Januari omset kita langsung menyentuh 4,8 M. Waduh, namun kita tidak sadar tentang pengajuan PKP sehingga baru mengajukan di akhir Februari. Oke, jadi gini Pak Thomas, nggak ada masalah. Bapak ajukan aja di Februari. Memang begitu sih, kan pengajuan PKP kan di bulan berikutnya, bukan di Januari kan. Di Februari Bapak ajukan sudah betul. Begitu terbit PKP-nya dan kemudian sudah bisa dapat
sudah dapat sertifikat elektroniknya, sudah dapat passwordnya, kode aktivasinya, Enova-nya, semua sudah ready, sudah ada nomor seri, barulah Bapak mulai menjual menggunakan PPN. Oke, yang sebelumnya bagaimana? Nggak usah pusingin dulu, nggak usah pusingin, nanti tahun depan kalau ketahuan, diperiksa, barulah diurus. Gitu, Pak. Karena kita nggak bisa ngurusin nih yang sebelumnya. Percuma Bapak buka nomor seri untuk yang sebelum-sebelumnya juga repot kan. Jadi, bukalah nomor seri faktur pajak ketika Bapak mendapatkan nomor seri. Untuk invoice-invoice di hari itu aja, mulai hari itu aja, gitu. Yang sebelumnya nggak usah dipedulin dulu, lewatkan dulu. Gitu Pak Thomas, semoga membantu Pak. Bapak Thomas, ya. Dan akhirnya dikukuhkan menjadi PKP di akhir Maret. Oke, di akhir Maret ya, lama banget. Oke, nggak apa-apa Pak, pokoknya di akhir Maret itulah Bapak mulai buka faktur pajak. Sebelum itu tidak usah, karena belum PKP. Gitu. Saya mau membantu Pak Thomas. Bapak Salman Talib, izin tanya lagi kok. Kalau harta kan selalu diperhatikan oleh pajak naik turunnya. Nah, kalau penghasilan, apa ada potensi pertanyaan? Misalkan naik atau turun, besar atau kecil? Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah kok. Pokoknya, kita ikutin kondisi yang sebenarnya. Kalau penghasilan naik ya naik, kalau penghasilan turun ya turun. Yang penting kan pajak dibayar. Oke, masalah harta juga sama, harta naiknya naik, harta turunnya turun, nggak ada masalah. Yang penting kenaikan harta harus seimbang dengan penghasilannya, gitu. Kalau penghasilannya segini, berarti kan kenaikan hartanya paling segini, karena kan ada biaya hidup di sini, gitu. Tapi kalau penghasilannya segini tapi hartanya naik tinggi, nah itu baru masalah, gitu Pak. Nah, mengenai naik turun itu nggak ada masalah, gitu. Yang penting pajak atas penghasilan dibayar, gitu Pak Salman. Saya mau membantu Pak. Bapak Thomas DP, apakah transaksi-transaksi di Februari dan Maret menjadi bermasalah? Sebenarnya pemungutan PPN itu mulainya waktu omset kita 4,8 atau saat kita sudah dikukuh menjadi PKP. Oke, jadi gini prinsipnya Pak. Tanggal berapa mulai dikukuhkan PKP, maka tanggal itulah mulai menggunakan faktur pajak. Yang sebelumnya nggak usah pusingin, nggak usah diurus. Nanti suatu hari kalau dipermasalahkan, maka Bapak tinggal protes saja. Kenapa PKP saya baru diterima di akhir Maret, kenapa saya nggak PKP di Februari, gitu. Diterimanya maksudnya, permohonan PKP-nya. Nah, kalaupun nanti jadi masalah, Bapak cukup bayar 2%, sesuai dengan Undang-Undang PKP. Undang-Undang Cipta Kerja, mohon maaf ya. Nah, jadi kalaupun nanti jadi masalah, untuk transaksi Februari dan Maret hanya kena 2% saja, bukan 10%, bukan 11% ya. 2,2% maksudnya. Gitu, Pak. Yang Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Tapi untuk transaksi-transaksi yang setelah tanggal PKP, itu memang wajib buka faktur pajak. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Thomas. Nah, itu dia, yudhmeka.com ya. Bapak King 22. Pertanyaan mengenai ini kok, maaf mau tanya. Kemarin pas saya ikut PPS, si mobil padahal masih kredit dan hutang masih sisa 60 juta. Tapi dihitung harga mobil 150 juta kalikan 14% sama si AR-nya. Ya sudah kok, nggak ada masalah. Itu kan petunjuk dari AR. Ikutin aja, nggak ada masalah. Kan yang benar adalah laporkan mobilnya sekian, nilai mobilnya, laporkan juga hutangnya sekian. Sehingga selisihnya itulah yang kena pajak 14%. Gitu. Tapi berhubung ini sudah terlanjur, ya sudah nggak masalah Pak. Anggap saja ini membantu Pak Jokowi membangun ibu kota baru gitu ya. Mohon maaf ya Pak, maaf. Maksudnya membantu negara membangun pembangunan lah gitu ya. Kita sebagai wajib pajak ya kita membantu negara gitu Pak. Nggak usah khawatir udah beres gitu sama AR-nya. Terima membantu Pak. Bapak Yasmin Saima, malam kok. Saya sudah ikut PPS OP kebijakan 1 dan 2. Kemarin, PT yang direkturnya saya dapat SP2DK atas PPH final dividen. Padahal secara penghasilan saya sudah selesai karena ikut PPS. Kalau PT akhirnya bayar dividen, mohon maaf Bu, kepotong. Nah, ini nih Ibu Yasmin ya, kasusnya ini bakal banyak yang begini kejadiannya. Sekarang PT ini memberikan dividen tahun berapa? Kalau tahun 2020 ke depan atau 2021, itu masih bisa kasih argumen bahwa ini kan dividen saya investasikan, jadi nggak usah bayar pajak. Tapi kalau sebelum di bawah 2020, itu masih merupakan kewajiban oleh si PT itu untuk bayar dividen, untuk bayar pajak dividen, gitu sih Bu. Jadi yang benar adalah itu di PT dibenerin dulu tadinya harusnya. Gitu. Tetapi sudah terlanjur nih. Nah, sekarang tahun berapa yang dimaksudkan? Kalau tahun 2020-2021 itu masih bisa dibilang ini dividen sesuai Undang-Undang Cipta Kerja tidak kena pajak karena saya sudah investasikan. Ya. Tapi tahun 2019 dan sebelumnya itu masih potensi kena PPh dividen
Gitu sih, Bu. Yang saya tangkap begitu ya. Tapi kalau angkanya besar, Ibu nggak bersedia bayar, ya Ibu boleh lawan sih. Ibu boleh lawan dengan argumen, kan saya sudah PPS kan itu uang. Gitu. Maka uang itu sudah bukan objek pajak lagi. Ibu boleh berargumen seperti itu, tetapi harus mungkin perlu konsultan pajak ya, karena ini butuh argumen yang sangat kuat, butuh betul-betul analisa peraturan undang-undangnya. Gitu, Bu Yasmin. Semoga membantu, Bu. Bapak Jonathan Susanto, terima kasih banyak kawan, sehat selalu. Terima kasih Ko Jonathan, sama-sama. Ibu Yasmin. Nah, lanjutan Yasmin Netania. Nanti dianggap ada penghasilan baru yang belum diungkap nggak ya kira-kira? Saya takut kena denda terkait PPS. Oh, nggak masalah, Bu. Pak, hartanya sudah selesai. Harta itu sudah beres dilapor di PPS. Yang jadi masalah adalah si PT belum potong PPh dividen yang 10%. Itu yang jadi masalah. Itu sih, Bu. Saya mau bantu Bu Yasmin. Ibu Noviani Lucia. Terima kasih Pak Awan. Tanya lagi Pak. Sama-sama Bu Novi. Bu Ratnasar. Tanya lagi Pak. Untuk UMKM, pencatatan, apakah ada ketentuan berapa persen penghasilan yang diperoleh untuk jual material bangunan? Apa betul rata-rata UMKM penghasilannya 30% dari omset? Nah, jawabannya betul Bu. Setahu saya, hampir semua yang namanya UMKM itu menggunakan norma 30%. Ini istilahnya norma ya. Norma itu ada peraturannya. Ada PMK berapa ya? Tahun 2015. Itu mulai berlaku 2016. Gitu. PMK mengenai norma. Artinya, untuk orang-orang yang tidak pembukuan, maka penghasilannya itu langsung ditembak sekian persen. Gitu. Nah, biasanya UMKM menggunakan 30%. Gitu, Bu. Semoga membantu Bu Ratna. Sudah betul 30% ya. Bapak Fik 02. Dipin aja kok, biar nggak tanya-tanya lagi. Nah, saya bingung, Pak. Ngepinnya bagaimana ya? Saya nggak terbiasa dengan ini soalnya. Saya cuma live doang, tapi saya nggak tahu menu-menunya. Nanti saya cari lagi, Pak ya. Makasih Pak Fik 02. Ibu Mijin. Kok kalau PPh 4 ayat 2 atas sewa sudah disetor ke negara, perlu dilapor tidak SPT PPh 4 ayat 2-nya? Nah, sepemahaman saya Bu, perlu dilapor. Gitu ya. Sepemahaman saya perlu dilapor, dan untuk melaporkan itu si orang pribadi harus menggunakan PPh unifikasi, alias dia harus minta yang namanya sertifikat digital supaya dia bisa melaporkan PPh unifikasi, yaitu PPh 4 ayat 2 itu. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Mijin. Oke. Ibu Instaku 26. Malam kawan. Malam, Bu. Kok tolong tanya yang bebas pajak dividen, jika diinvestasikan lagi, misalnya dibelikan saham lagi, tenggang waktunya maksimal berapa lama dari tanggal pembagian dividennya? Nah, ini saya masih kurang jelas sih, Bu. Tapi saya rasa secepatnya aja. Secepatnya aja sih. Tenggang waktunya saya masih kurang jelas detailnya ya, tetapi saya rasa secepatnya aja gitu, masukkan ke saham. Tetapi sekarang ini negara tuh sudah sangat baik sekali ya, bukan hanya saham yang termasuk dengan investasi, tetapi taruh di bank pun sudah termasuk, taruh di tabungan termasuk, taruh di deposito termasuk, beli tanah, beli properti juga termasuk, gitu sih Bu. Jadi hampir semua instrumen keuangan itu sudah termasuk investasi, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir nanti dibilang, oh ini belum investasi nih. Nggak juga sih. Karena semua instrumen itu sudah boleh dibilang investasi. Kecuali dipakai untuk biaya hidup, itu salah. Itu nggak boleh. Gitu, Bu. Saya mohon tuh Bu Instaku. Bapak Surotorus. Oke. Mohon izin tanya lagi, Pak. CV yang melakukan penambangan galian C sudah kena PPh 25% dari omset oleh daerah. Oke. Apakah masih kena tarif PPh umum? Nah, sepemahaman saya tetap kena, Pak. Karena ini pajak daerah itu berbeda dengan pajak pusat ya. Karena pajak daerah ini kan pajak sama seperti ini, sama seperti hotel, sama seperti restoran. Kan dia kena pajak daerah tuh yang 10%. Nah, setelah dia kena pajak daerah, dia tetap harus kena PPh biasa. Gitu sih, Pak. Sepemahaman saya seperti itu. Saya mau membantu Pak Suroto terus. Ibu Mika Aiwir. Malam kawan, pembetulan SPT tahunan perlu ACC dari AR atau langsung dibetulkan sendiri aja ya kok? Kalau saya sih Bu, langsung saya betulkan, nggak usah peduli lagi. Kalau saya, karena kan kita merasa betul. Tapi kalau Ibu ragu-ragu, ada baiknya Ibu ngomong ke AR. Ada baiknya ya Ibu komunikasi, oh saya mau betulkan nih Pak, begini pembetulannya. Boleh cek lagi nggak Pak? Gitu. Tapi kalau Ibu merasa sudah yakin benar, ya udah langsung lapor selesai. Gitu Bu Mika. Saya membantu Bu.
Ibu titik Lucy. Iya kok, harusnya PT yang bayar. Makanya kita bingung kenapa pemiliknya bersikeras minta e-billing PPh sewa atas nama dia. Terima kasih atas penjelasannya kok. Oke, jadi gini Ibu titik. Caranya, Ibu ngomong ke Kering Pajak. Ibu kirim tweet ke Twitternya Kering Pajak. Ibu tanya mengenai hal ini. Nanti jawaban dari Kering Pajak, Ibu screenshot. Ibu tinggal foto atau screenshot, kasihkan ke orang si pemilik ini. Supaya dia paham, oh ini loh penjelasan dari DJP, gitu. Biar kita nggak ribut sama pemilik gedungnya ya, gitu Bu. Semoga membantu Bu titik. Bapak Fik 02. Untuk pembagian dividen free pajak, apakah RUPS harus pakai akta notaris? Nah, ini juga kemarin sempat jadi pembicaraan. Setahu saya tidak perlu, Pak. Jadi RUPS tidak wajib menggunakan akte notaris. Boleh menggunakan, boleh cek ke Google aja Pak. Di Google itu ada banyak sekali format RUPS. Bapak tinggal cek format RUPS yang cocok, tinggal dibikin. Ya udah, nggak perlu akte notaris sih. Paling legalisir kalau mau. Tapi saya rasa nggak wajib. Saya mau membantu Pak Fik. Bapak Ibu Yasmin Syaima. Makasih kawan, pengen konsultan pajak saya ke Awan aja. Terima kasih Bu, sama-sama. Tinggal hubungi saya di www.ta202.com. Ibu Ratna, terima kasih Pak Wan, sama-sama Pak. Ibu. Bapak Made, makasih Pak. Makasih sama-sama Pak. Oke. Bapak Salman Talib. Kok minta tolong dikasih gambaran. Misalkan pekerjaan bebas penghasilan brutonya 100 juta. Nah, penambahan harta yang wajar di SPT tahun tersebut berapa ya? Apakah ada hubungan dengan NPPN? Oke, jadi gini Pak Salman, nggak usah khawatir mengenai penambahan harta wajar. Bapak laporkanlah sesuai kondisi yang sebenarnya. Itu Pak yang paling betul. Gitu. Jadi 100 juta, apakah wajarnya naik 50 atau naik 30 atau naik 80? Tidak ada hal seperti itu. Yang benar adalah ikutin kondisi yang sebenarnya Pak. Gitu. Yang penting jangan sampai kenaikan harta lebih dari 100 juta. Itu baru cilaka. Gitu. Penghasilan 100 ya pasti kenaikan harta di bawah 100. Gitu. Bisa di bawah 90, bisa di 80, bisa 30, bisa juga 0. Gitu. Jadi nggak ada masalah Pak. Tidak ada namanya kewajaran tuh nggak ada. Yang penting tidak melebihi dari penghasilan. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak Salman. Oke. Pak Salman, makasih penjelasannya. Sama-sama Pak. Oke, Bapak Ibu Thomas. Pak Awan, mana PPN yang harus minta NPWP KTP satu-satu dan mana yang boleh digunggung? Nah, jadi prinsipnya yang digunggung adalah memenuhi 3 syarat. Kalau nggak salah nih ya, 3 syarat. Yang pertama dia end user, yang kedua ibu punya toko, ibu ini punya toko, bukannya tidak punya toko gitu ya, yang jual eceran toko, kemudian pembeliannya biasanya cash, bukan kredit 1 bulan, kredit 1 minggu, 2 minggu, biasanya nggak gitu. Oke, jadi penjualannya berupa cash, kemudian ini eceran ada tokonya, kemudian dia end user. Yang paling penting tuh ini, yang paling penting adalah dia end user, gitu sih Bu. Nah, kalau memenuhi 3 syarat ini boleh digunggung. Kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, kemungkinan pembelinya itu adalah distributor, itu jelas nggak boleh ya. Kemudian pembelinya itu mungkin kredit berbulan-bulan atau berapa bulan gitu, itu biasanya sih akan ditolak sebagai gunggungan. Kalau ketahuan oleh pemeriksa pajak, biasanya akan kena denda 1%. Gitu sih, Bu. Itu. Saya mau membantu Bu, Pak Thomas, Ibu Thomas. Oke, sudah selesai jam 9 ya teman-teman. Seperti itu aja hari ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Awan akan tersedia gratis secara langsung tiap hari Senin malam jam 8 malam WIB di live Instagram ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan Awan bisa hubungi di www.ta2022.com ya. www.ta2022.com. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, sampai jumpa lagi.